Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferawati Margaret, NIM 2161201063, kelas 23 Manajemen Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro, Fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sesi ke-6 tentang uang, bank, dan penciptaan uang. Definisi uang. Uang yang selalu didefinisikan sebagai benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Yang dimaksudkan dengan kata disetujui dalam definisi ini adalah terdapat kata sepakat di antara anggota-anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantara dalam kegiatan tukar-menukar. Agar masyarakat menyetujui penggunaan sesuatu benda sebagai uang, haruslah benda itu memenuhi syarat-syarat berikut. Pertama, nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Yang kedua, dibawa-bawa. Yang ketiga, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya. Yang keempat, tahan lama. Yang kelima, jumlahnya terbatas atau tidak berlebih-lebihan. Keenam, bendanya mempunyai mutu yang sama. Beberapa fungsi uang dalam ilmu ekonomi. Peran atau fungsi uang dalam melancarkan kegiatan perdagangan dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu pertama, uang sebagai perantara tukar-menukar. Dengan adanya uang, kegiatan tukar-menukar akan jauh lebih mudah dijalankan kalau dibandingkan dengan di dalam kegiatan perdagangan secara barter. Yang kedua, fungsi uangnya sebagai satuan nilai. Keuntungan selanjutnya dari penggunaan uang dalam masyarakat bersumber dari kesanggupannya untuk bertindak sebagai satuan nilai. Satuan nilai itu yang diartikan sebagai dengan satuan ukuran yang menentukan besarnya nilai dari berbagai jenis barang. Yang ketiga, fungsi uang sebagai alat pembayaran tertunda. Transaksi dalam perekonomian yang sudah berkembang banyak sekali dilakukan dengan pembayarannya ditunda atau penjualan secara kredit. Keempat, fungsi sebagai alat penyimpanan nilai. Jenis uang ini tidak memerlukan biaya untuk menyimpannya dan mudah mengurusnya. Ini disebabkan karena kalau seseorang memiliki uang ini, penyimpanan dan pengurusan uang tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya, tetapi oleh bank umum yang menyimpan uang tersebut. Jenis kedua dari uang yang sekarang ini banyak digunakan adalah uang kertas. Uang ini juga merupakan alat penyimpanan nilai yang lebih baik daripada penyimpanan nilai dalam bentuk barang. Kedua, penciptaan uang. Mesti jelas dong tahu apa itu penciptaan uang. Jenis uang yang sepanjang sejarah uang yang sangat berhubungan dengan sejarah peradaban manusia semenjak manusia memulai peradabannya dan keluar dari zaman batu. Mereka telah menciptakan berbagai bentuk barang yang digunakan sebagai alat perantara dalam tukar-menukar yang disebut dengan barter. Yang pertama, jenis uang yang mula-mula sekali digunakan itu uang yang terdiri dari berbagai barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan yang banyak mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Barang tersebut dapat berupa bahan makanan seperti beras, jagung, dan lain-lainnya. Barang-barang yang digunakan sebagai perhiasan seperti kalung sisir, dan barang-barang yang digunakan sebagai alat pertahanan seperti pedang dan pisau. Oleh sebab itu, penggunaan barang-barang di atas itu sebagai uang yang terjadi di dalam masyarakat yang sangat kurang maju. Yang kedua, penggunaan emas dan perak sebagai uang. Jenis uang yang sudah sejak lama digunakan dan yang selama kurang lebih dari 25 abad merupakan mata uang yang paling banyak digunakan oleh berbagai negara. Emas dan perak mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, banyak menyukai benda tersebut karena benda dapat digunakan sebagai perhiasan. Yang kedua, emas ataupun perak mempunyai mutu yang sama, tapi memiliki kelemahan. Kelemahan dalam penggunaan emas dan perak itu sebagian uang yang terbuat dari emas dan perak telah mulai digunakan sejak abad ke-7 sebelum Masehi dan sampai permulaan abad ke-19, mata uang emas dan perak adalah uang yang paling penting dan paling banyak digunakan. Kelemahannya yang pertama itu memerlukan tempat yang agak besar untuk menyimpannya.
penggunaannya. Dan yang kedua merupakan benda yang berat. Dan yang ketiga sukar untuk ditambah jumlahnya untuk kita mengatasi kelemahan dari penggunaan mata uang emas dan perak. Mulailah diperkenalkan jenis uang yang baru, yaitu uang kertas. Yang ketiga, perkembangan penggunaan uang kertas dan uang bank. Penggunaan uang kertas sebagai alat perantara dalam perdagangan menjadi sangat bertambah pesat. Perkembangannya setelah bank-bank umum mengeluarkan uang kertas tanpa terlebih dahulu mereka menerima emas dari para nasabahnya. Masyarakat masih tetap bersedia menggunakan uang yang diciptakan secara demikian karena di atas uang kertas yang dikeluarkan itu dijanjikan bahwa apabila pemegangnya ingin menggantikan uang tersebut dengan emas, maka bank umum tersebut setiap waktu akan bersedia untuk melakukannya. Oleh karena sebab itu, walaupun uang kertas yang diciptakan melebihi nilai emas yang disimpan, bank-bank umum akan selalu dapat memenuhi keinginan dari beberapa pemegang uang kertas yang ingin menukarnya dengan uang emas. Uang kertas yang sekarang digunakan di berbagai negara bukanlah dikeluarkan oleh bank-bank umum, tetapi oleh bank sentral, yaitu bank yang bertindak sebagai bank untuk bank-bank umum. Yang ketiga, perkembangan uang giral. Uang yang diciptakan oleh bank-bank umum dinamakan uang giral. Ia selalu disebut juga sebagai uang bank atau rekening koran. Oleh karena bank-bank umum mempunyai peran yang penting sekali dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi. Sekarang tentang bank dan lembaga bank. Kegiatannya utamanya adalah meminjamkan uang yang disimpankan kepada mereka. Badan-badan itu juga mendorong masyarakat untuk membuat tabungan kepada mereka. Sebagai balasan jasanya, para penabung diberi pendapatan berupa bunga ke atas tabungan yang mereka buat tersebut. Tabungan tersebut dikumpulkan oleh lembaga keuangan itu. Selanjutnya akan dipinjamkan kepada individu, perusahaan yang membutuhkan, dan sebagiannya lagi untuk membeli saham ke berbagai perusahaan. Institusi keuangan terbagi menjadi 5, yaitu pertama, bank umum. Gunanya untuk meminjamkan atau menginvestasikan berbagai jenis tabungan yang diperoleh dan juga dapat memberikan pinjaman dari menciptakan uang giral. Yang kedua, bank tabungan. Gunanya untuk menerima simpanan dalam bentuk tabungan atau simpanan berjangka panjang dan kemudian meminjamkan atau menginvestasikannya uang tersebut. Yang ketiga, perusahaan meminjamkan. Gunanya untuk menerima simpanan dalam bentuk tabungan yang dapat diambil kembali oleh pemiliknya sesudah waktu yang telah ditentukan. Meminjamkan dan menginvestasikan tabungan tersebut. Yang keempat, pasar saham. Fungsi utamanya untuk menjadi pusat di mana saham perusahaan diperjualbelikan. Yang kelima, perusahaan asuransi menjanjikan jumlah ganti rugi kepada individu, perusahaan, badan lainnya apabila ada sesuatu peristiwa musibah kepada orang tersebut. Uang asuransi yang dikumpulkan oleh badan ini akan diinvestasikan dan dipinjamkan. Keistimewaan bank umum. Pertama, tabungan dapat diambil dengan menggunakan cek, yaitu tabungan giral. Yang kedua, dapat menciptakan daya beli. Yang ketiga, dapat meminjamkan jangka pendek. Proses penciptaan uang. Yang pertama, rasio cadangan ditetapkan adalah 20%. Semua kelebihan cadangan akan dipinjamkan oleh setiap bank umum kepada langganannya. Yang ketiga, transaksi selalu dibayar menggunakan cek. Keempat, seluruh tabungan yang dimasukkan ke dalam setiap bank umum adalah tabungan giral. Yang sekarang tuh faktor-faktor membatasi penciptaan uang. Yang pertama, kebocoran uang tunai. Yang kedua, bank ingin mempunyai cadangan lebih banyak. Ini kekurangan pinjaman bank sentral diberi tugas oleh pemerintah, yakni ada 5, yaitu 1. Bertindak sebagai bank kepada pemerintah. Yang kedua, bertindak sebagai bank kepada bank umum. Yang ketiga, mengawasi bank umum dan institusi keuangan lainnya. Keempat, mengawasi stabilisasi kurs valuta asing. Yang kelima, mencetak uang logam dan uang kertas. Penawaran uang ialah jumlah uang yang terdapat dalam perekonomian dan terdiri
dari uang dalam peredaran dan tabungan giral dalam arti luas. Penawaran uang meliputi deposit berjangka panjang dan deposit tabungan. Deposit berjangka adalah tabungan dalam bank perdagangan atau institusi keuangan lain yang dapat diambil pemiliknya apabila tempo penyimpanan seperti dinyatakan dalam perjanjian dengan institusi keuangan tersebut berakhir. Terima kasih.